A. Pengertian koleksi Minangkabau. Jadi, koleksi Minangkabau adalah himpunan berbagai jenis bahan atau objek yang memiliki nilai budaya, sejarah, dan ilmiah yang berkaitan dengan kehidupan adat istiadat serta warisan masyarakat di Minangkabau. Koleksi ini bisa mencakup bahan tertulis seperti naskah kuno, buku dan dokumen adat, karya sastra lisan seperti kabar, pantun, dan cerita rakyat, serta artefak budaya seperti pakaian adat, karya sastra, alat musik tradisional, dan peralatan rumah tangga khas Minangkabau. Berikut ini jenis-jenis koleksi di Minangkabau. Yang pertama yaitu koleksi tertulis. Mencakup semua bahan berbentuk tertulis yang merekam berbagai aspek budaya, sejarah, agama, dan kehidupan masyarakat. Contohnya naskah Tambo ala Minangkabau, yaitu berisi sejarah asal-usul Minangkabau. Yang kedua yaitu koleksi sastra lisan, merupakan ekspresi budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi secara oral. Koleksi ini mencakup kaba atau cerita panjang, pantun, syair, gurindam, dan peribahasa yang mengandung nilai moral, filosofi hidup, dan adat istiadat. Misalnya yaitu kaba Cindo Mato, seperti kisah kepahlawanan dan percintaan yang terkenal di kalangan masyarakat Minang. Yang ketiga yaitu koleksi artefak budaya. Artefak budaya adalah benda-benda fisik yang digunakan dalam kehidupan masyarakat Minangkabau dan memiliki makna simbolik maupun praktis. Koleksi ini meliputi pakaian adat seperti baju kurung, baju hitam pemulu, serta perhiasan tradisional seperti suntiang atau hiasan kepala pengantin perempuan, gelang, dinding. Selain itu ada alat tradisional seperti dulang atau nanpan sajian adat. Selanjutnya yang keempat, koleksi seni dan pertunjukan. Jenis koleksi ini mencakup seni pertunjukan tradisional seperti tari, musik, dan drama yang mencerminkan jiwa serta kreativitas masyarakat di Minangkabau. Koleksi ini bisa berupa rekaman tari piring atau tarian dengan piring di tangan penari, tari pasambahan, tari indang, dan saluang. Yang keenam yaitu koleksi digital. Dengan perkembangan teknologi, koleksi Minangkabau kini juga hadir dalam bentuk digital, yakni memungkinkan akses secara lebih luas. Koleksi ini bisa mencakup e-book tentang budaya Minang, video dokumenter, atau tentang upacara adat dan kehidupan masyarakat nagari, serta rekaman audio, kaba, dan dendang. Misalnya, arsip digital dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat yang menyimpan berbagai dokumentasi sejarah dan kebudayaannya. Selain itu, ada pula tantangan dalam pengelolaan dan pengembangan koleksi Minangkabau. Salah satu tantangan utama yakni kurangnya dokumentasi dan pendataan, terutama terhadap sastra lisan seperti kaba, pantun, dan cerita rakyat yang hanya diwariskan secara oral tanpa dicatat secara tertulis atau digital. Baiklah, saya akan melanjutkan materi kedua. B. Kebijakan pengembangan koleksi Minangkabau. Kebijakan pengembangan koleksi mulai memperhatikan kebutuhan dan keinginan pengguna informasi agar lebih potensial dalam penggunaan layanan koleksi, agar informasi yang diperoleh lebih tepat sasaran pada pengguna yang membutuhkan. Pengembangan koleksi adalah suatu istilah yang digunakan secara luas di dunia perpustakaan untuk menyatakan kegiatan pemilihan buku, artinya memilih buku untuk perpustakaan. Pemilihan buku berarti juga proses kegiatan dalam manajemen koleksi menyangkut organisasi dari tugas, dari tanggung jawab, serta praktikal. Kebijakan pengembangan koleksi adalah ketentuan dalam melakukan pengembangan koleksi agar pihak pelaksana melakukan kegiatan pengembangan koleksi secara terarah dan efektif. Sejalan dengan mencurut nafas dalam Yulia 2012, perlu adanya ketentuan yang jelas sebagai pegangan oleh selektor dan pelaksana lainnya.
A. Kebijakan umum. Kebijakan umum merupakan pernyataan yang dikeluarkan oleh lembaga guna untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya, dalam pengembangan koleksi di suatu perpustakaan, pertama, cakupan wilayah yang dilayani oleh perpustakaan daerah Provinsi Sumatera Barat adalah wilayah Sumatera Barat. Namun, jika ada pengunjung atau perpustakaan datang dari luar Sumatera Barat maupun dari luar negeri yang membutuhkan koleksi Minangkabau, tetap dilayani oleh pustakawan, sebagaimana menurut EFAS dalam Alma 2012, sebuah deskripsi ringkas mengenai masyarakat yang harus dilayani tentang kota, desa, sekolah, perusahaan, dan sebagainya, dan identifikasi secara spesifik mengenai masyarakat yang harus dilayani. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Baik, di sini Sandi akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang berikut ada beberapa fungsi kebijakan pengembangan koleksi, yaitu kebijakan pengembangan koleksi dibuat didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada satu perpustakaan yang dapat mengoleksi semua informasi atau bahan pustaka yang ada dan berkembang saat ini. Perpustakaan tentunya punya keterbatasan-keterbatasan seperti keterbatasan dana, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan sebagainya. Di samping tuntutan agar koleksi yang dimiliki benar-benar berkualitas dan memenuhi permintaan pemustaka. Oleh karena itu, agar segala sumber daya yang tersedia, terutama sekali pendanaan, dapat efektif dan efisien, maka perlu dibuat sebuah kebijakan pengembangan koleksi yang bisa berfungsi sebagai pedoman, perencanaan, dan sarana komunikasi. Sedangkan fungsi kebijakan pengembangan koleksi tertulis menurut Sapudin 2009 adalah yang pertama yaitu pedoman bagi selektor, yang kedua sarana komunikasi, memberitahu pemustaka mengenai cakupan dan ciri-ciri koleksi yang telah ada dan rencana pengembangannya. Yang ketiga, sarana perencanaan baik perencanaan anggaran maupun pengembangan koleksi. Yang keempat, membantu menetapkan metode penilaian bahan. Yang kelima, membantu memilih metode pengadaan. Yang keenam, membantu menghadapi masalah sensor. Yang ketujuh, membantu perencanaan kerjasama. Dan yang kedelapan, membantu identifikasi bahan yang perlu dipindahkan ke gudang atau dikeluarkan dari koleksi evaluasi. Secara ringkas, pada garis besarnya, Gorman dan Hoes 1991 memaparkan bahwa kebijakan pengembangan koleksi memiliki tiga fungsi, yaitu fungsi perencanaan, fungsi komunikasi eksternal, dan fungsi komunikasi internal. Fungsi perencanaan merupakan bagian dari fungsi kebijakan pengembangan koleksi untuk mencari, mengidentifikasi, dan mengembangkan koleksi. Melalui kebijakan pengembangan koleksi, perpustakaan mempunyai kepastian prioritas yang akan dilakukan untuk mengalokasikan dana dan pemenuhan kebutuhan seluruh masyarakat pemustaka. Fungsi komunikasi eksternal, selain fungsi perencanaan, kebijakan pengembangan koleksi memiliki fungsi komunikasi. Kebijakan pengembangan koleksi menginformasikan kepada pemustaka perpustakaan jika mungkin koleksi yang akan dikembangkan. Komunikasi antara perpustakaan ini terjadi jika antara perpustakaan tersebut terjalin kerjasama. Mungkin sampai di situ materi yang dapat Sandi sampaikan. Salah dan jekalnya Sandi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.